Benar mulai tahun depan ujian skill diadakan lagi ya dari Saifuddin Hidayat. Untuk saat ini dari HRDK menyampaikan bahwa tahun 2024 skill test akan normal. Di mana di tahun 2022 dan 2023 ini masih disederhanakan dikarenakan pandemi Covid. Jadi kami memang juga sudah diinfo bahwa tahun 2024 nanti akan dilakukan skill test normal. Mas, tolong bahas ini tentang skill test apa aja dan cara lulus wawancara dan apa aja yang ditanyakan pada saat wawancara. Tolong dibahas dan tips triknya Mas. Oke, kira-kira tips trik terus skill test itu ngapain aja daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke guys, nggak panjang lebar, ini aku mau membahas mengenai skill test yang saat ini sedang rame diperbincangkan. Karena setelah tahun kemarin 2022 dan tahun ini 2023 itu skill test tidak ada, dan di tahun depan resmi akan dilaksanakan skill test seperti yang teman-teman udah lihat di live streaming BP2MI kemarin ya bolo-bolo. Dan sebenarnya aku udah pernah membahas sebelumnya di tahun kemarin, aku juga udah bikin bahwa aku berasumsi bahwa 2023 udah diadakan, tetapi di tahun ini untuk Indonesia alhamdulillah belum diadakan. Selamat buat teman-teman yang lulus di tes EPS Topik dan udah ending tanpa harus mengikuti skill test bolo. Dan di tahun ini yang udah ada skill test itu bukan Indonesia ya, di negara-negara lain udah diselenggarakan skill test, termasuk juga ada negara Kamboja, Myanmar, terus di Bangladesh, Nepal itu udah ada skill test. Tetapi alhamdulillahnya untuk Indonesia belum ada. Terus skill test itu ngapain aja sih Mas? FYI, disclaimer, ini video ini tak bikin atas yo sesuai apa yang tak alami dulu, sesuai pengalamanku. Mungkin pengalaman setiap orang berbeda, tetapi secara garis besar dalam skill test itu ada beberapa tahapan. Di antaranya satu itu ada yang namanya interview. Di dalam interview ada kita perkenalan diri, terus nanti kita ditanya-tanya gitu. Selain itu ada juga tes fisik. Tes fisik, di dalam tes fisik itu ada tes genggaman tangan, tes kekuatan punggung, cek buta warna, cek tinggi badan, berat badan. Dan yang ketiga ini ada tes keterampilan bolo. Tes keterampilan di sini ini ada untuk masang pin, masang ring. Terus selain itu ada kejuruan khusus ini yang ngambil manufaktur. Itu biasanya ada penyambungan, itu ada nyambung-nyambung. Terus yang pengukuran itu ada ngukur-ngukur gitu pakai sigmat. Terus yang untuk perakitan kayak saya, dulu saya disuruh masang baut bolo. Terus yang perikanan gimana Mas? Perikanan yang beda ya cuma tes kejuruan ini aja. Bidang perikanan itu ada kayak tali temali, terus narik gerobak. Yo wes pokoknya yang berhubungan sama perikanan gitu bolo. Yo wes, terus Mas Hartono bisa lulus skill test itu gimana? Terus jarak antara tes EPS Topik sama skill test itu berapa bulan? Mungkin bolo-bolo penasaran toh. Yo wes tak ceritakan langsung. Jadi saat itu aku inget banget, aku ujian EPS Topik atau tes bahasa Korea itu ikut dapat jadwal tanggal 4 April 2017 bolo. Saat itu aku ya wis persiapan yang matang karena aku udah menunggu 1 tahun lebih, hingga bolo-bolo mungkin yang udah lama mengikutiku pada saat aku ujian pun tercengang. Tercengang kenapa Mas? Karena kaget, soalnya kok gampang banget. Mohon maaf yo, sombong. Enggak bolo, enggak. Ya wis, alhamdulillah setelah itu aku lulus, dan pengumuman kelulusan itu di bulan Mei pertengahan, dan setelah itu diumumin akan ada ujian skill test. Jadi skill test diselenggarakan setelah ujian itu jaraknya ya sekitar hampir 2 bulanan bolo. Jadi cukup waktu spare untuk belajar skill test yo. Aku pun ikut belajar skill test dengan LPK tempatku belajar, dan itu ada beberapa alat-alat yang sudah disediakan, yaitu alat untuk masang pin, masang ring, alat untuk genggaman tangan, alat untuk kekuatan punggung. Aku dengan rajin dan telaten datang ke LPK
untuk antri pakai alat itu karena murid di LPK ku itu sangat banyak sekali bolo. Ya wes, terus untuk interviewnya gimana Mas? Untuk interview itu ditanyakan, nanti diberi pertanyaan seputar pekerjaan di sini bolo, tentunya pakai bahasa Korea. Yang interview orang Korea juga, yang nungguin pas kita skill test itu orang Korea juga. Terus Mas Sartono dulu pas Jagisoge gimana? Sebenarnya udah pernah tak bahas, aku Jagisoge itu sebenarnya dulu dari pertama kali aku belajar bahasa Korea, aku memiliki seorang teman orang Korea asli yang aku kenal melalui Facebook, namanya Bak Misong. Waktu itu cewek. Aku setiap ada masalah, ada apa, ada soal yang nggak tahu, aku nanya ke dia. Dia itu seumuran aku, waktu itu umurannya 20 piro ya? 25-an bolo waktu itu sama. Ya wes, aku waktu itu ngomong aku ini mau skill test, aku tolong Jagisogeku ini dikoreksi. Terus aku ngerekam suaraku Jagisogeku yang panjang banget bolo, karena aku berpikir misal Jagisogeku panjang, aku nanti bakal dinilai sama HRD kalau aku pinter bahasa Korea. Tetapi apa yang terjadi? Dikoreksi sama temanku ini yang namanya Mbak Bak Misong, itu dipersingkat terus dikasih yang simpel. Mungkin nanti teman-teman mau dengerin ini tak kasih tahu skill test Jagisogeku atau perkenalan diriku ini bolo. Kita dengarkan bareng-bareng. 안녕하십니까. 만나서 반갑습니다. 제 이름은 하루토노라고 합니다. 저는 인도네시아 중자바에서 왔습니다. 저의 생일은 1992년 3월 22일입니다. 저는 미혼이고 저의 가족은 아버지와 형 2명, 그리고 저로 모두 4명입니다. 저는 한국에 가서 땅도 사고 자동차도 사고 싶기에 한국에서 일을 하고 싶습니다. 한국에 가고 싶어서 한국어 능력 시험도 치러 좋은 성적을 거두었습니다. 한국에 가서 일을 하게 된다면 정말 열심히 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Nah, seperti itu bolo. Jadi skill test Jagisogeku. Ya wes, singkat cerita setelah latihan dapatlah jadwal skill test. Untuk skill test sendiri ini tidak dipungut biaya bolo, tidak ada pendaftaran lagi karena otomatis yang lolos tahap pertama langsung boleh mengikuti tahapan kedua atau tahapan skill test. Singkat cerita, aku dapat skill test itu di Solo. Aku dapat jadwal pagi karena dibagi 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang bolo. Ya wes, aku datang dengan rombongan menaiki sebuah bis yang udah disewa dari LPK. Jering. Aku dengan percaya diri berangkat pagi dan tidak lupa untuk sarapan, minta doa orang tua, minta doa teman-teman dan berdoa sendiri tentunya. Terus sampai Solo itu sekitar jam 5-an itu udah sampai Solo bolo. Udah habis sholat subuh nih gue masjid deket universitas waktu itu. Terus setelah itu kita sarapan bareng-bareng, ada beberapa orang, ada banyak, termasuk ada cewek-cewek juga waktu itu, ada Mbak Cindy, ada Mbak Sinta, terus ada Mbak Putri Duyung, banyak pokoknya. Terus salah satu temanku yang aku ingat itu ada Mas Budi Isoyo yang sekarang di Taiwan. Loh, Mas Budi Isoyo kok di Taiwan kenapa? Karena Mas Budi Isoyo belum beruntung, saat itu gagal nenggok skill test bolo. Ya wes, singkat cerita langsung habis makan menuju ke ruang atau lokasi ujian bareng-bareng. Di tengah jalan itu ada satu kejadian aku ingat, Mas Budi Isoyo itu talinya lepas bolo, talinya lepas, susuit asli lu. Mas tak talekno, aku tak talekno talinya Mas Budi Isoyo. Ya wis, terus setelah itu dikasih pengarahan dari BNP 2 TKI waktu itu namanya masih yo. Dikasih pengarahan bahwa di Korea ini sebenarnya biayanya ndak mahal gitu. Terus setelah apa ya? Setelah dikasih pengarahan itu kita masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengambil undian. Masalahnya kan tesnya beberapa tahap dibagi, jadi ada yang interview dulu, ada yang tes keterampilan dulu, ada yang tes fisik dulu. Dan pada saat itu aku alhamdulillah dapet tes fisik dulu. Ya wes, singkat cerita aku masuk ke ruangan tes fisik, itu urut nomor ya bolo, nanti dipanggil nomor berapa gitu masuk. Jadi setelah masuk itu kita cek tinggi badan, terus cek berat badan. Setelah itu cek buta warna pakai bahasa Korea bolo. Bahasa Koreanya boleh pakai angka Korea asli maupun pakai Sino Korea, terserah
il isamsa oyuk jilpal gusip boleh, enadul seneta sodiosot il gobiodol ahub juga boleh bolo. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, langsung disebut aja, nggak usah bingung. Setelah itu ada cek genggaman tangan pakai alat itu gini, kerek gitu. Udah, setelah itu ada juga cek kekuatan punggung. Semua aman. Pas cek kekuatan punggung ini ada sebuah insiden bolo pas aku narik. Ini biasanya ditarik kan bisa balik toh. Ini tak tarik kayaknya pedot bolo. Jadi kerek, angkanya keluar tapi nggak bisa balik lagi. Payuh aku yo apeng guyu yo piye pahinggo di dispora, ternyata enggak bolo. Alhamdulillah lancar. Setelah itu langsung aku masuk nenggo season wawancara. Nenggo season wawancara itu orang-orang pada deg-degan. Dari situ ada sebuah kejadian yang agak unik. Waktu itu aku ngelihat ada salah satu peserta itu yang bawa botol, yang di botolnya isinya air, itu disebar muter gitu. Bahaya iki saka bahaya aku ngono. Kok bahaya bolo. Ya wis, singkat cerita terus dipanggil nomor depanku. Ini kejadian bolo. Dipanggil nomor depanku itu Sabek O koyoke nomor 405. Itu dipanggil nggak masuk bolo. Jadi bolo-bolo kalau misal nanti antri mau wawancara, usahakan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena kalau sampai kelewat bolo-bolo nanti pasti akan nervous. Dan pokoknya yang tenang. Ya wes 405 selesai, dipanggil juga Sabek Oyuk. Datanglah giliranku, aku masuk dengan PD-nya Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya aku dengan berdoa bolo, berdoa kayak pas waktu SD itu loh bolo, yang Robi Siti Ilma Waryukni Fahma itu loh, sampai selesai. Setelah itu aku masuk ngetok pintu dulu, tok 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 tok. Yang dari dalam ada suara gini, "Ozu" gitu. Nggak tahu ngomong apa waktu itu. Paling yo oseyo gitu. Ya wes, terus aku masuk langsung dikon jagi-jogi. Aku jagi-jogi, annyeonghaseyo nika manasu bangga bismillah. Terus ya wes sampai selesai jagi-jogiku kayak tadi. Setelah itu aku disuruh duduk gini, yogi anjeseo gitu. Disuruh duduk, aku datang. Sebelum itu tak kasih berkas-berkasku. Itu berkas yang diperlukan itu ada sertifikat keterampilan. Waktu itu aku punya sertifikat dari YIMM. Buat yang nggak tahu YIMM itu adalah Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Itu aku punya. Terus selain itu ada sertifikat waktu itu PKL dulu, PKL nenggo bengkel mobil ada satu. Terus satu lagi paklaring pengalaman kerja nenggo Yamaha. Tak kasih tiga ini, tetapi yang kepake cuma 2 bolo, karena maksimal ini boleh bawa 2 tok. Aku bawa 3, kemaruk banget aku bolo. Ya wes, tapi itu terus diterima, dicek gitu, duduk terus ditanyain. Waktu itu aku ditanya pakai bahasa Korea bolo, ditanyain gini. Nanyane sepele sebenarnya kok. Gunjang sobuli namyon otoke helkio gitu toh. Jadi jika di pabrik terjadi kebakaran gimana ngono toh. Aku ya wis gampang banget tuh jawabku tuh. Subagi gajiku buli keyadeo aku ngono. Aku wis lega. Oh iya, kejadian ini sebenarnya ada yang lucu bolo. Penginterviewnya itu pakai kacamata yang nggak ada kacane, bolong. Orangnya ini HRD ini rodok lemu gitu. Aku pengen ketawa ini sepanjang interview itu. Terus tetapi lanjut meneh, ada pertanyaan lagi, Dung Ryowa. Piye ya pokoknya ditanyain kalau ada kesalahpahaman itu bagaimana gitu. Dung Ryowa munje isemyon untuk kehalkeyu. Lah ditanya gitu, jika ada masalah dengan teman bagaimana? Ya aku tak bilang namun jus aku camyo. Jadi aku sabar dan mencoba untuk memaafkan. Harus gitu tak jawab gitu bolo. Terus setelah itu ada satu pertanyaan yang aku nggak ngerti dia ngomong apa, karena cepet banget gitu. Iki ngomong apa aku piye iki ngono. Josong yutasian ben yaki jusewa aku ngono. Jadi maaf, tolong ulangi sekali lagi aku gitu. Sama HRD ini dia nggak mau ngomong, terus ditutup pertanyaannya. Terus aku dikasih gambar, dituding gambarnya itu ada gambar kayak alat-alat kerja gitu. Waktu itu aku dikasih alatnya sih gampang sih, dikasih tunjuk gunting aku langsung kawi aku ngono.
Terus setelah ditunjuk gunting, ditunjuk lagi waktu itu ki apa ya? Pokoknya ditunjuk alat-alat, aku kok lali loh. Pokoknya ditunjuk tiga alat-alat kerja itu. Setelah itu udah selesai, terus dia ngomong taena gitu. Terus aku ya wis toh, suka semenika terus ye suka tak ngono. Terus setelah itu aku ya wis pamitan anyun kisi dokumen dikasih, terus keluar. Setelah keluar ini lanjut lagi belum selesai bolo. Aku udah lega sebenarnya, soalnya waktu itu sebelum itu aku ngelihat aku dikasih nilai, nilaiku wakih gitu tenanan pura kok nilaiku wakih. Aku ya wis seneng metu. Setelah aku metu terus lanjut nenggo tes keterampilan. Tes keterampilan ini tadi ada apa? Masang ring, masang pin, masang baut. Masang ring itu dijejer ada 3 atau 4 alat kayak 3 bolo. Ada 3 alat jejer-jejer bareng, terus nanti dihitungi sama HRD ini. Dul set si jak gitu. Pas ijak itu udah mulai trek karena aku udah terampil. Meskipun aku jujur bolo, aku dulu itu punya yang namanya kayak itu loh yang ndredeg dhewe itu cara bahasa kerennya apa? Ndredeg dhewe bolo. Suka ndredeg buyutan itu, tapi aku di situ alhamdulillah bisa menghadapi dengan tenang karena berdoa dulu. Ya wis tak pasang ringnya tek rampung. Ya wis setelah masang ring rampung, oh iya ada satu kejadian itu di barisanku ada orang yang masang ringnya itu jatuh, dia langsung loncat, gerubak gitu. Itu temen LPK ku yang kan 4 orang tuh, 4 atau 3? 4 loh ya sih, lagi 3 4 pokoknya. Yang satu juga selesai, itu aku selesai di antara 3 baris itu aku selesai paling duluan. Sangar aku yo. Alhamdulillah lancar, masa itu juga akhirnya rampung juga. Dan setelah masang ring itu, masang pin aku juga cepet dulu karena aku udah tahu triknya gimana caranya biar masangnya cepet. Tak pasang ceret rampung, aku rampung di sini juga. Setelah rampung itu masang baut juga dihitungi lagi. Aku masang baut juga rampung paling pertama di antara teman-teman sendiri. Alhamdulillah rangkaian semua berjalan lancar dan aku pulang dengan perut lapar bolo. Saat itu belum makan siang Waktu itu tes skill itu sampai jam 2:30. Kebangetan bolo mangannya telat gak teko-teko sing antri nang njaba ya sing kene ngoleh tenan aku. Tapi alhamdulillah setelah itu dikasih makan andan bolo. Oke bolo akhirnya selesai, alhamdulillah rampung dengan tenang. Setelah itu terus pulang pakai mobil, pakai bis tadi. Terus kita tinggal nunggu pengumuman tes skillnya. Dan alhamdulillah setelah tadi Juni tes skill, Juli itu ada pengumuman dan aku diumumkan lulus bolo dengan nilai yang alhamdulillah sangat memuaskan. Karena nilai tahap pertama kan aku 98 yo bolo yo. Terus tahap kedua itu aku dapat 97. Jadi skill tesku itu dapat nilai 97 bolo. Untuk nilai skill tes yang full itu 100, aku dapat 97 alhamdulillah. Jadi total skill tes sama tes tahap pertama itu nilaiku 195. Yo wes. Dan kabarnya temanku yang tadi loncat gimana, pasti bolo-bolo penasaran. Temanku yang loncat itu juga lulus karena dia setelah loncat itu ngambil itu loncatnya pun nggak kepleset nggak apa, dengan sigap dan loncat kok tenang ibir. Yura tenang lah, pokoknya loncat terus dipasang lagi seperti itu. Ya wis bolo-bolo mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bolo-bolo yang baru belajar terus mau ikut skill test nanti bisa terbantu dengan adanya video ini. Jika bolo-bolo suka video ini jangan lupa untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman biar semuanya juga tahu. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini bolo dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Terus buat yang mau tanya-tanya atau mungkin kurang paham boleh nulis di kolom komentar atau boleh DM di Instagram ataupun di TikTok atau nenggok media sosialnya BP2MI biar BP2MI punya kerjaan.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.